Nah, sekarang kita lihat tubuh kita, hati kita, akal kita tadi itu tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa menentukan mana baik benar sendiri. Dia harus merujuk ke aturan. Tidak boleh hati tubuh kita ini mengatakan oh ini baik, ini salah. Menurut kita nggak boleh. Hati kita saat cinta ini baik, saat benci ini baik. Itu tidak boleh menurut kita. Begitupun akal nggak boleh, karena mereka tidak bisa paham dengan semua itu. Makanya hadirlah Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan hukum-hukum itu, agama-agama itu untuk apa? Supaya tubuh kita ini, tujuh anggota badan kita tadi itu, termasuk hati, perasaan, benci dan cinta kita tadi, termasuk akal kita tadi itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aturan dalam agama kita? Apa aturan dalam agama kita? Itu hanya 5. Aturan dalam agama kita itu yang syariat, yang nampak. Ada yang tahu Bapak apa hukum dalam agama kita? Ahkamul khamsah, hukum 5. Ya. Yang pertama wajib. Tubuh, hati, akal kita nggak boleh menentukan hukum sendiri. Dia harus merujuk ke hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Hukum dalam ajaran agama Islam itu ada 5. Yang pertama itu wajib. Bapak ada yang tahu apa itu wajib? Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Sholat itu wajib, menutup aurat itu wajib. Apabila kita tinggalkan kita mendapat dosa. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Apa itu? Sholat rawatib, sholat qabliyah ba'diyah, itu sunnah. Kita kerjakan dapat pahala, tidak kita kerjakan pun kita tidak dapat dosa. Itu hukumnya sunnah. Ada lagi sunnah kifayah, fardu kifayah ya. Banyak. Mubah ini apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Makruh, haram. Haram ini apabila dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Hukum agama kita ini hanya 5 ini, tidak keluar dari ini. Maka hati kita harus merujuk ke hukum ini. Hati kita, tubuh kita, akal kita harus merujuk ke aturan ini. Gak boleh ditentukan sendiri. Ya, gak boleh ditentukan sendiri hukum itu. Nah, kalau hati, tubuh, hati, akal sudah mengikuti aturan, nanti akan terlahir seperti apa? Akhlak diri. Akhlak kita ada baik dan buruk. Akhlak itu muncul dari mana? Akhlak itu muncul dari cara berpikir kita, ditambah kecenderungan perasaan diri kita, ditambah pemenuhan kebutuhan diri, harus mengikuti aturan. Kalau akal, hati dan tubuh mengikuti aturan, maka akan terlahir akhlak yang baik. Kalau akal, hati dan tubuh tidak mengikuti aturan, maka akan melahirkan akhlak yang buruk. Maka baik dan buruk itu bukan dalam pandangan manusia, tapi baik dan buruk itu dalam pandangan Allah dan Rasul, yaitu standarnya mengikuti aturan ini apa tidak. Kalau mengikuti aturan itu akhlaknya baik. Kalau tidak mengikuti aturan maka akhlaknya buruk. Ya. Sampai di sini sudah jelas. Bagaimana cara kita mendakwahkan diri kita? Apa yang didakwakan? Kita harus mendakwakan tubuh kita, hati kita, akal kita untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti aturan yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk agama Islam. Agama Islam itu hanya memiliki 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Baru kita menjadi manusia yang terbaik. Ya, sampai di sini bisa dipahami Bapak. Ya. Jawab. Dan mau izin selesaikan ini. Nah, kenapa kita harus mendakwahkan diri kita? Kenapa kita harus mengajak tubuh, hati dan akal kita? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini di atas ayatnya,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh memelihara diri dulu, bagian sendiri. Kalau sudah berkeluarga dengan keluarga. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini yang menjadi alarm bagi kita bahwa kita harus mendakwakan diri kita. Apa yang didakwakan? Tubuh, hati, dan akal kita yang harus kita dakwakan. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kita ini adalah semua orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang, setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk kehidupan akhirat. Apa yang diperbuat oleh tubuhnya, apa yang diperbuat oleh hati dan akalnya, apakah mengikuti aturan yang dibawa oleh Allah dan Rasul atau tidak. Itu perlu kita perhatikan diri kita. Di dalam ayat yang lain, ala tajiru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Hari ini mungkin bapak mama berkumpul dalam satu rumah tangga yang sama. Tapi ingat, rumah tangga itu ada 4 tipe. Rumah tangganya Nabi Nuh, lakinya ke surga, perempuannya ke neraka. Rumah tangganya Fir'aun, perempuannya ke surga, lakinya ke. Rumah tangganya Abu Lahab, dua-duanya ke neraka. Rumah tangga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dua-duanya ke surga. Rumah tangga kita hari ini tipe yang mana? Tipe yang mana? Ya mudah-mudahan kita doakan semoga rumah tangga kita semua rumah tangga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang sampai rumah tangga kita seperti rumah tangga Abu Lahab. Mungkin terasa nikmat berdua ke neraka. Tunggu dulu, jangan ke neraka. Hilang uang 50.000 rumah tangga baru belur, apalagi neraka. Iya tahu. Hilang uang 50.000 saja sudah caci maki kiri kanan. Rumah tangga kayak neraka. Apalagi neraka. Kita injak sebiji kecil dari bara neraka itu, otak kita mendidih, bisa berpikir normal lagi tuh, bisa sayang-sayangan lagi dengan pasangan kita. Di dunia saja hal sepele kita bisa cakar-cakaran dengan suami dan istri kita. Apalagi neraka. Tak pernah waktu saat ini praktek kerja di Pengadilan Agama Bima. Suaminya PNS, pensiunan, sudah umur 60-an ke atas. Bercerai di pengadilan, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi apa? Yang saya bikin menangis itu bukan karena tuanya. Tapi yang saya bikin menangis itu kejelekan dari mulai menikah sampai bercerai itu diungkap semua di muka pengadilan tuh. Kasihan. Baik laki-laki dia jelekkan istrinya, dibuka semua aib istrinya. Istrinya juga dibuka semua aib suaminya. Apa? Hanya perkara dunia, Bapak Ibu. Apalagi perkara akhirat. Surga apa neraka? Semua orang mementingkan diri sendiri, tidak ada yang mementingkan orang lain sana. Hari ini kita sayang istri, belum tentu di akhirat kita sayang. Hari ini kita sayang suami, belum tentu di akhirat kita sayang. Karena kenapa? Semua kita memperhatikan diri kita. Saya surga apa neraka ini? Laha maka sahabat walakum maka sahabatum walatus aluna amatan ya'malun. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Kita nafsi-nafsi di akhirat. Di dunia inilah kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa, la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dunia inilah kita saling mengajak kepada kebaikan, saling mencegah kepada kemungkaran. Di akhirat tidak ada lagi, Bapak Ibu. Kita saling nafsi-nafsi, sendiri-sendiri di akhirat. Istri-istri, suami-suami di sana. Makanya dunia inilah tugas kita untuk saling menguatkan pasangan kita. Ayo, kalau belum sholat, kalau belum belajar ilmu, mari kita belajar ilmu. Kita ada keluarga kita, istri dan anak kita. Di dunia inilah kesempatan kita untuk saling mengingatkan, bukan lagi di akhirat sana. Fa'idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, ini hari kiamat.
Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu, pada hari kiamat itu manusia lari dari saudaranya. Mungkin di dunia kita saling sayang-sayangan, tapi ketika hari kiamat tidak ada lagi saudara-saudara. Semua memikirkan masing-masing. Wa ummihi wa abi. Mereka lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan mereka lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Tidak ada yang mengurus orang lain lagi saat itu. Semua memikirkan nasibnya masing-masing. Saya kemana setelah ini? Apakah surga atau neraka? Maka Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Inilah yang harus kita jaga sampai kita mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu jiwa-jiwa yang tidak terpengaruh lagi dengan nilai-nilai dunia. Apa nilai dunia? Kalau bukan marah, benci. Itu nilai dunia. Tapi hati orang yang nafsul mutmainnah tidak akan terpengaruh lagi dengan namanya benci dan cinta. Dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Dalam benci ada ibadah, dalam cinta ada ibadah. Temukanlah ibadah di semua nilai kehidupan dunia ini. Hanya orang yang hati bersih yang bisa selamat di akhirat. Karena kenapa? Karena di awal kelahiran pun Rasulullah menginformasikan kepada kita semua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah fitrah. Kita ini itu suci. Maka tugasnya kita adalah bagaimana menjaga kesucian lahir kita sampai kita bawa kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itulah tugas hidup kita yang sebenarnya. Menjaga kesucian kita mulai dari lahir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, suci lahir dan batin. Hanya saja ketika terlahir dunia, kita dibesarkan oleh lingkungan kita menyembah selain Allah, kita durhaka kepada Allah. Maka datanglah Rasulullah untuk membersihkan semua itu. Supaya apa? Yang awalnya lahir dalam keadaan suci, dengan harapan kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang suci. Itulah tugasnya agama kita hari ini. Bagaimana mensucikan tubuh kita, bagaimana mensucikan hati kita, bagaimana mensucikan akal kita dengan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan ada caranya. Walaupun berat memang berat. Iblis itu paling ahli ibadah, tapi dia tergelincir juga. Kenapa? Dia tidak mampu mensucikan dirinya. Dia tergelincir iblis itu. Padahal ahli ibadah. Sebelum diciptakan Adam, dia sudah duluan beribadah kepada Allah. Sehingga dikatakan sebagai pemimpinnya para malaikat. Tapi dia tergelincir, Bapak Ibu. Begitu sulitnya untuk mensucikan diri itu. Tapi bukan suatu hal yang mustahil. Karena kenapa? Karena kita sudah sering meminta dalam sholat kita, ihdinas shiratal mustaqim. Tapi coba dipahami, jangan minta ditunjuk, tapi mintalah dituntun. Kalau ditunjuk, belum tentu kita selamat, karena kita bisa tergelincir karena hanya ditunjuk. Tapi kalau minta dituntun, ya Allah tuntunlah hamba untuk berjalan menuju. Kalau Allah yang sudah menuntun, siapa yang mau menggelincirkan? Maka kenalah yang kita mau berjalan menuju.